gangguan tetap saya abaikan aja sih. Iya, perwujudannya gunung gundis. Akhirnya saya keluar darah. Dan berat banget dari situ. Orang pengen muntah. Jadi jangan sembarangan Jangan narik-narik. sembarangan tarik aja. Kalau sekilas tuh kayak kujang. Kita juga trauma juga. Logika enggak gitu, kita mau enggak, tapi itu terjadi. Mas Didi. Biasa. Ya, kita lanjutkan cerita perjalanan ya. Ke Pulau Majuti. Pulau Majuti yang di Banjar. Nginep di sana gitu ya? Iya, kita nginep di mobil. Gimana kira-kira semua itu? Oh, seru banget itu, Mas. Jadi yang namanya kalau dibilang penampakan sih mungkin ada beberapa orang yang melihat. Itu lihat nih dari ekonominya kayak gimana? Dari ekonom. Wah, macam-macam bentuknya. Saya ingat sebagian karena memang itu 24 tahun yang lalu, 23 tahun yang lalu ya. Jalanan ke sana itu ya pokoknya di mobil aja itu, di atas mobil kalau nggak salah masih ada fotonya saya. Di atas mobil itu kita melihat ada bukan sekelebat ya, ada bayangan putih itu di atas mobil itu 2. Saya ingat itu foto itu karena pas kita masuk itu kita mobilnya itu sempat bukan macet tapi tersendat gitu kan. Akhirnya kan kita turun gitu kan. Pas kita foto, ada yang kita foto waktu itu masih pakai kamera. Oh, kamera yang ada klisenya. Ada klisenya itu. Itu ada gitu, cahaya apa nggak tahu. Benar nggak? Ya, benar. Itu kita ngeliat itu terus pokoknya mobil itu kayak dikelilingin ini aja, lingkaran banyak cahaya atau warna putih aja. Iya, ngeri sedap itu. Ih, bukan ngeri sedap lagi. Udah was-was aja kita, takut bisa balik atau agama gitu. Tapi padahal aman kan? Aman sih, ya alhamdulillah. Itu lanjut kemana? Kita langsung ke ini, ke paginya itu langsung habis sholat subuh langsung Ya? kita ke Panjalu. Di situ Lengkong bukan? Iya. Berarti Iya, itu Pangeran Borosengora. Pangeran Borosengora, terus siapa tuh orang tuanya juga kan ada ya. Iya, ada. Gitu. Dari situlah kita banyak inilah. Itu oleh-oleh yang dari Borosengora itu? Ya. Salah satunya. Ya, Prabu Borosengora segala macam atau Boros Anom. Ya kan? Yang memang sejarahnya beliau pergi ke Tanah Suci, air jam-jamnya Dikasih gayung kosong dari ya. sono. Aja tumpah di situ Lengkong. Karena di situ Lengkong memang nggak ada kalinya, Pak. Iya. Salah satu setu yang di Jawa Barat yang ada kalinya cuma situ Lengkong. Iya. Jadi airnya itu memang nggak ada yang ngalir ke situ, nggak ada pembuangan juga. Jadi kalau misalkan curah hujan tinggi, airnya naik. Kalau musim kemarau, air turun. Surut ya. Nah itulah keunikannya. Salah satu lah ya, keunikannya. Karena itu tidak ada kalinya dan tidak ada pembuangannya, tapi air tetap kayak gitu aja. Iya. Dari situ Lengkong. Kalau situ Lengkong itu sih. Dari situ Lengkong dapat apa itu? Hah? Di situ Lengkong. Di situ Lengkong. Situ Lengkong itu cuma sehari setelah nyebrang. Kita nyebrang ke makam Prabu Boros Anom atau Borosengora. Kita jaga ziarah segala macam. Ya, ada cerita dikit tentang ini saya masih ingat, lupa ingat pas sebenarnya nyebrang saya tuh udah ngelihat sosok harimau hitam polos kayak kumbang gitu, gede banget di sebenarnya, bukan harimau asli, entah asli entah bukan gitu, tapi dia itu berdiri di dermaga. Jadi ya kita menyeberang ya masuk ke pulau itu kan itu harimau itu dermaga itu cuman di bawahnya gitu. Jadi ini gapura itu pas gapura kanan kiri itu kakinya gitu loh. Itu sampai saya bilang, aduh balik lagi yuk. Tapi situ Lengkong itu kan dulu kalau di Bogor mungkin waktu masih saya SMA itu kan di kebun raya juga banyak kalong ya. Kalong. Itu masih banyak juga, masih banyak. Sampai sekarang mungkin masih yang banyak. Kalau di Bogor kan sekarang udah nggak ada. Di Bogor setengah tahun dapat. Kayaknya sekarang masih banyak deh. Ya. Tapi ya mungkin kalau saya berpikiran akhirnya teman-teman bilang
akhirnya kita disambut ini nggak akan Oh, yang penting kita niat baik kok gitu. Gitu kan udah setelah itu ya kita pulang lagi ke Bogor lah. Dari situ Lengkong lanjut ke Enggak kita pulang dulu ke Bogor pulang dulu. pulang dulu itu terus serang 3 hari kita berangkat lagi. Ke Kita nih itu hari Minggu. Kalau ke situ Lengkong sama Masjid itu kan hari Kamis, ya kan. Terus selang sehari, kalau nggak salah selang sehari kita sampai Bogor, selang sehari istirahat. Tanggal 17-nya kita berangkat lagi. 17 Februari. 17 Maret. Maret. Mm-hmm. Oh, bisa sebulan. Iya. Kemarin itu kita berangkat ke Gua Kuta Wesi di Gunung Guruh, Sukabumi. Di Gunung Guruh Sukabumi. Lanjut. Ya gitu di situ kan kita ada beberapa lah yang mungkin pengalaman ya. Ini alhamdulillah detailnya saya tulis, gitu kan. Kita bukan kejadian sebenarnya, ada mungkin dari beberapa teman yang di situ itu dapat petunjuk atau mungkin kita semacam ini ilamat ya. Itu di daerah ada yang ngasih tahu lah intinya di Masjid Demak terdapat lambang kura-kura yaitu angka 27 yang menunjukkan adanya 27 provinsi. Jadi kayak apa ya, kayak puzzle aja gitu. Memecahkan misteri. Kayak gitu. Itu waktu di Gua Kota Wesi. Di Gunung Guruh Sukabumi. Gitu. Terus yang kedua dapat ininya tuh di Bioh Lebak Pasar. Gitu kan, Lebak Pasar kita dapat petunjuk. Lebak Pasar Bogor. Lebak Pasar Pasar Bogor. Itu ada istilahnya terdapat makam Eyang Mangunjaya atau Eyang Gebok. Ya akhirnya kita mungkin ya kemarin langsung observasi juga di sana kebenarannya ada enggak. Ternyata memang benar gitu kan. Memang makam itu sudah banyak dikunjungin walaupun memang kita jarang berkunjung kan, waktu nggak tahu kan. Tapi kita dapat petunjuk itu. Akhirnya kita ke sana juga. Terus yang ketiga itu nama Siliwangi adalah bin dan terdapat 14 generasi Siliwangi. Dari yang ini generasi ke atas. Iya, ke bawah. Kan yang pertama itu kan mungkin Prabu Wangi atau Lingga Buana. Gitu. Bukan Lingga Buana. Itu kan Lingga Buana itu kan namanya Prabu Wangi kan. Nah itu dan bin istilahnya. Itu pertama. Yang kedua siapa? Bin. Ya kan itu. Dapatnya seperti itu. Entah itu kebenaran atau tidak, tapi ada beberapa versi yang mengatakan itu bukan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Siliwangi adalah gelar Raja Sunda Galuh kan gitu. Itu kebenarannya kita nggak tahu karena posisinya kan ya kita mencari sebuah kebenaran, bukan berarti membenarkan gitu loh, kan gitu. Makanya dari sumber manapun tetap kita ini nanti dicocokkan lagi gitu kan Pak. Ya, terus di Saketre saya juga bingung nih sampai sekarang menjadi tanya-tanya Saketre di daerah ada wisata itu terdapat makam Siti Nurbaya. Bukan Siti Nurbaya itu di sana di Minang kan. Itu ini yang kita dapat ya dari sana. Terus makam di Paledang yaitu makam yang Surya Lukman. Makam Paledang itu yang Surya Lukman atau Panjang Salaka Domas. Nama ininya. Ya, karena sama ini. Terus kita dapat juga petunjuk itu yang di Cikundul. Cikundur Cianjur. Ini kan nama yang kita dapat adalah yang Raden dalam Raden Arya Wiratanudatar ya. Cikundul. Ya, karena kita juga tahu bahwa istilahnya di situ di sekutur tubuhnya itu penuh dengan ayat. Itu kan putranya. Ya. Nangkaburit. Iya. Tuh. Terus terakhir kita dapat tugas tuh waktu di Gua Kota Wesi itu kita dapat tugas cari 5 makam keramat di daerah Puraseda. Iya, kita harus mencari waktu itu tugasnya adalah mencari 5 makam. Temu nggak di sana? Waktu kita terakhir itu kita coba cari tapi kan selang berbeda hari ya. Mungkin ceritanya nanti ada gitu.
gitu. Jadi, Tapi itu alhamdulillah. sesuai catatan aja Pak. Nah, tapi ketemu sih gitu. Lima-limanya. Lima-limanya ketemu. Walaupun itu kan dengan penelusuran yang panjang, waktu yang panjang. Iya. Terus hari Jumatnya tanggal 23 Agustus itu agak lama. Karena ini tadi dari kan Maret loh. iya dari Maret ke 4 Agustus bulan. karena kita sempat vakum tapi bukan vakum bener gitu. Tapi intinya kita juga sambil istilahnya apa ya? Ya istilahnya apa ya? Evaluasi dari berapa perjalanan dari berapa tadi? Dari 11 perjalanan yang sudah kita lakukan tuh apa yang kita bisa tuliskan, kita bisa share berbagi di lingkungan kita kan gitu. Itu aja. Terus yang Agustus itu kita 2002 juga kita ke Pajar Majalengka. Di Majalengka. Iya, Majalengka. Sumedang, Majalengka karena. Iya. Ke makam siapa? Ke Pajajar aja. Itu yang tempat ini kan pemandian yang kalau kita datang kalau kita disambut kalau kita datang disambut tuh ada kita pasti salah satunya dengar suara auman harimau, entah mitos entah bukan tapi itu kenyataan ngalamin Itu kan mesti di bawah iya mengalamin itu kan dewa ya? Iya itu kan dewa yang di itu hari Sabtu. Majalengka apa Kuningan sih? Majalengka. 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 Maksudnya Majalengka. Nggak usah kita lanjut lagi di hari Sabtunya itu tanggal 19. Tapi ini beda tahun, Mas. Udah ke tahun. Udah tahun ini. Tahunnya beda. Udah lama. Karena itu kita sempat vakum dulu karena ada. Ini langsung masuk tahun berapa ini? Tahun 2009. Tahun dong. Iya. Dari situ. Kerja ini. Nah, disitulah. Nah, memang dari apa? 2003, 2005, 2004, 2005 usaha saya sudah mulai down lah. Down, udah gitu saya mendirikan sekolah. Saya fokus untuk mendirikan sekolah, habis itu saya nggak bisa tinggalkan juga. Itu udah pindah ke kantornya sekarang? Belum. Dari situlah saya ngomong ke tim juga, akhirnya tim juga ya udahlah nanti kita ini aja kalau memang kita masih ada ini nanti kabarin ya udah. Akhirnya kan kita dengan ini juga nggak ada perjalanan kan gitu kan. Kita lanjut ke kita ada 19 November tahun 2009. November lagi ya? Iya. Kayak perjalanan awal tadi. Iya, itu tanggal kalau tepatnya itu di 2 Muharram 1431. Gitu kan. Kita itu ke Gua Sunyaragi Cirebon. Silaturahmi ke Gua Sunyaragi Cirebon di Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Gitu kan. Kita berkunjung di sana silaturahmi ke makam Rara Sumanding atau Sunyaragi Cirebon. Terus kedua, kita juga ke makam Eyang Lingga Dharma, Lingga Hyang, Lingga Sana, ya kan, dan Kuningan, terus kita langsung ke kaki Gunung Ciremai. Di kaki Gunung Ciremai siapa itu? Ya, banyak di sana. Oh, banyak. Banyak, makam-makam yang ini banyak. Gunung Pringgo. Ya, seperti itulah. Hari Minggunya tanggal 20 itu 20 Desember ya. Hari Minggu. Beda bulan. Dan itu kita ke Banten, silaturahmi ke makam Eyang Asnawi di Banten. Syekh Asnawi, terus Syekh Maulana Hasanuddin di itu, terus Syekh Maulana Yusuf sama Tubagus Buang. Kebetulan Tubagus Buang ini adalah itu adalah uyutnya istri. Oh iya Tubagus Buang itu. Iya. Apa namanya yang saya bilang Gunung Santri? Iya, Tubagus Buang. Bukan Syekh Muhammad Solehnya, tapi Tubagus Buangnya yang memang keturunan dari yang santri gitu. Itu tetap. Iya masih di masih situ. Muhammad Soleh. Itu kita ke sana. Hari Sabtu ini beda tahun lagi nih.
Di sini tuh kita gua setelah 2010. itu masuknya ke 2010. Itu hari Sabtu gitu, tanggal 2 Januari tanggal apa 2010 itu kita ke Gunung Munara. Gunung Munara di daerah mana, Pak? Gunung Munara. Satunya Rumpen itu apa? Gunung Munara Lewiliang. Bukan di situ. Gunung Munara Ciseeng. Sini lagi tuh. Selain Rumpen tuh apa tuh? Aduh. Rumpen Ciseeng deket. Ada nih, coba sih cek ya. Saya lupa lagi, udah lama nggak ke sana. Lewiliang, Rumpen, Ciseeng, Gunung Munara. Itu ada di daerah di mana? Dengar sih sering nama Gunung Munara tapi daerah Parung ya, masih Parung, Kabupaten Bogor. oh ini kali Gunung Munara itu yang tempat pemandian air panas. Lewat lagi Om. Rumpen juga, daerah Rumpen juga. Masih masuk Rumpen. Masih masuk Rumpen juga. Itu kan gunung yang kayak gunung karang ya. Jadi kayak bentuknya kayak menara aja. Tapi ada air panasnya? Enggak. Itu mah kering aja. Sama kalau di Ciseeng kan ada pemandian. Ya, itu kan sebelah sininya. Yang berbentuk gunung akhirnya si apa namanya teh? Lerang. Itu di pemandian air panas itu kan? Iya, itu kan ini. Itu kalau itu menara kayak gunung kapur aja, kapur yang bentuknya kotak aja. Ya. Terbentuk secara alami gitu. Gitu. Kalau dulu kan terkenalnya dengan Gunung Galuh itu. Galuh juga. Gunung Galuh dulu sebutannya Gunung Galuh, sekarang berarti menjadi Gunung Munara karena mirip dengan menara. Sejarah Gunung Halu aja. Nah, kalau Gunung Halu nanti kita ke ini apa? Datar Nangka. Gitu. Lanjut Pak dari Bandung. Ya, karena kalau kita ke Gunung Munara itu kan kita ke satu petilasan atau ini yang kita ke yang Nataboga. Nataboga. Iya. Tuh. Nah, di hari Sabtu tanggal 23 Januari 2010 kita ke Majeti juga lagi. Ono lagi dong. Iya, kita ke Majeti lagi sambil memasang atau bikin saung, membuat saung di sana, gitu kan, sebagai tempat ziarah dan silaturahmi. Itu di makam siapa sih Pak? Ya, nanti saya sebutkan ini mau saya sebutkan. Nah, satu-satunya di sini adalah istilahnya silaturahmi ke makam satu Sri Bugel atau Sri Bugel, gitu kan. Yang kedua adalah Prabu Dewata Cengkar. Ya, yang ketiga adalah Sri Bedegel. Ya, Bedegel. Yang keempat adalah Ratu Rengganis. Yang kelima adalah TB Tomal yang suka dandan. Iya, siluman. Oh. Bukan siluman, Itu Pak, yang kan dari makam. golongan itu semua Iya. kalau nggak salah. Iya. Yang Itu. dari gitu kan. Terus Ratu Gandawali. Iya. Gitu. Nah, kan di situ ada makamnya, seperti ada makam lah gitu. Ya kan jadi dikasih nama gitu kan. Terus yang Prabu Mentereng, gitu kan. Terus ada Sulaiman Kuning, itu di Majeti itu. Ya, kan ada Sawung Galing, di sini juga ada. Terus ada Aji Saka juga. Aji Saka kan punya adik namanya Aji Sakti, Aji Putih. Tuh ceritanya kalau kita mau bercerita tentang Aji Saka mah itu. Terus selanjutnya di hari Sabtu, hari yang sama juga sebenarnya sih ya, tahun yang sama kita ke Situ Gede Singaparna Tasik ya. Tasik gitu. Itu lanjut dari Majeti langsung kita ke Dekat ya kan di situ? lumayan kan. Kan Banjar tadi. Karena kita ke sana masang saung. Balik lagi berarti. Kita masang saung supaya kita suatu saat pas ziarah ke sana tuh nggak kehujanan gitu. Gitu. Nah, di sini kan lanjut kita ke Singaparna atau Situ Gede Singaparna, kita ziarah atau silaturahmi ke makam Eyang Prabu di Layakusuma. Gitu kan. Yang kedua adalah Eyang Golong, yang ketiga adalah Eyang Jayakerta. Jayakarta. Gitu. Jayakerta, iya.
Nah, udah setelah kita kembali ke Bogor, akhirnya kan tanggal 25-nya kita berangkat lagi. Cuman berangkatnya masih sekitar Bogor. Masih di Bogor aja. Ya, tanggal 20 berapa nih? Februari. Enggak, masih Januari. Oh, Januari. Cuman beda sehari. Itu kita di tanggal 25 Januari 2010 kita ke Cipaku. Cipaku itu yang saudaranya ini Pak Pro Seder. Oh iya. Oh iya. Nah, kan di situ juga banyak situs Om, sebenarnya banyak peninggalan yang memang ini, apalagi kan peninggalan zaman Belanda Sampai itu kan. atas, kan? Iya. Dekeng. Atau yang kita sebut juga kan di sebelah sininya kan Cipaku itu kan apa? Ya banyak lah ini ya. Itu kita melihat matahari jangan berkedip. Itu dapat perintah di situ. Kita melakukan sesuatu di daerah Cipaku itu gitu. Jangan melihat matahari. Iya, kita melihat matahari tapi jangan berkedip. Perintahnya itu. Ya, wal yaumil qiyamah bil baiti. Ya Allah, kan intinya kan gitu. Intinya kita minta wahyu atau minta istilahnya apa ya, hidayah. Petunjuk lah istilahnya. Intinya kan kita melakukan istilahnya di Cipaku itu kita melakukan istilahnya sesuatu ya, mungkin evaluasi dari sekian perjalanan yang kita dapat. Petunjuk yang petunjuk gaib, petunjuk secara langsung segala macam kita sinkronkan supaya istilahnya apa ya? Bukan kita keluar dari jalur akidah, bukan. Biar tidak melenceng. Tapi intinya justru biar tidak melenceng, iya. gitu kan. Bahwa mencari kebenaran itu pasti akan menemukan sebuah kebenaran yang tidak hakiki. Nah, kita bukan pembenaran juga kan begitu. Tapi yang jelas tidak keluar dari syariat Islam. Iya, gitu. Intinya kan seperti itu. Habis itu ini kita juga mendapatkan ya ada yang bermanfaat lah perjalanan di situ. Kita mendapatkan obat-obatan yang mungkin dulu masih sangat ditakutin ya, seperti obat HIV, obat yang kecanduan narkoba gitu kan. Itu kita diajarin untuk meraciknya. Herbal ya jatuhnya. Iya. Supaya itu. Jadilah secang, tambah ini. Ya itu. Gitu. yang kasih ke saya itu. Nah, ya intinya kan semua apa yang ada di bumi Nusantara gitu, Pulau Jawa ini kan bisa dimanfaatkan. Mungkin di Sumatera, Kalimantan juga sama. Saya pernah cerita kan ke Mas waktu Pulau Kalimantan yang dari Papua itu. Orang Dayak sendiri pun bilang begini, kamu boleh pakai semua media yang ada di alam kan itu punya Tuhan. Ya. Tapi kamu bacaan dari kitab kamu karena kamu muslim. Ya. Itu sama kan intinya sama. Sebenarnya kan kita memang istilahnya memanfaatkan yang Allah kasih. Cuman kadang-kadang mohon maaf karena memang tidak ada penelitian segala macam, cuman orang-orang tertentu saja yang memang diajarkan mungkin turun-temurun dari leluhur, turun ini sampai anak cucunya yang masih mau. Jarang juga, Pak. Kan sekarang orang-orang sekarang tuh jarang yang kan sekarang itu kan mereka taunya cuman kuliah kedokteran. Iya, benar. Setelah itu jadi dokter. Tahan dulu Mas Didi. Kita masih panjang ceritanya ini. Oke, siap. Oke, para Jakarta mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Lanjut di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.